Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, saya ingin berbagi cerita tentang pencarian keris Kiai Sengkelat dan juga sufisme Islam dalam budaya Jawa. Apa kabar para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah mensubscribe, like dan membagikan video dari Saumas 81, pula secara pribadi mengucapkan matur suwun sangat, mugi-mugi dipermudah segala urusan para sedulur semuanya di dunia ini dan juga mendapatkan suatu kebahagiaan di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, tadi pagi kedatangan sowan dari sedulur yang bernama Kang Dodi dari Jatiwangi, matur kesuwun silaturahminya. Tapi ingat Kang Dodi, tidak ada guru dan tidak ada murid, yang ada adalah sahabat. Bukankah Kanjeng Nabi juga adanya sahabat? Kanjeng Nabi tidak pernah menganggap sebagai guru, tapi belajar kita bersama-sama untuk berbuat baik di dunia ini. Apa yang saya tahu, saya beritahu. Apa yang saya tidak tahu, mari kita sama-sama selagi urip di dunia niki, kita cari tahu kebenarannya itu. Dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut sedulur, keris. Keris tidak hanya sekedar sebuah senjata para sedulur, tapi keris dianggap sebagai simbol bertemunya ajaran susmi Islam dengan budaya Jawa. Sejarah keris Nusantara lebih banyak diselubungi oleh cerita-cerita mistik ketimbang mengajinya dari simbol dan filosofi dari keris itu sendiri. Keris sebagai ageman atau istilahnya sebuah senjata yang juga bermakna paralel dengan ugeman, yaitu pegangan hidup. Semakin kita kuat memegang kehidupan kita, warna kita, semakin kita diberikan suatu keistiqomahan tentang perjalanan dari hidup kita pribadi masing-masing. Maka keris dimaksud Empu Supa. Empu Supa yang akan kita ceritakan di malam hari ini adalah murid kesayangan dari Sunan Kanjeng Kalijogo. Sesungguhnya adalah penerjemah halus sufisme Islam itu sendiri, yang menemukan dari ajaran Islam kesempurnaan menjadi suatu pembaharuan dalam Jawa itu sendiri, terutama kejawen dan budaya. Begitu dekatnya hubungan antara Empu Supa dan juga Kanjeng Sunan Kalijaga, menyebabkan Kanjeng Sunan Kalijaga suatu ketika meminta agar Empu Supa membuat sebuah senjata dari bilah besi yang konon katanya didapat beliau dari
eh, tanah Arab, yaitu di Mekah. Tetapi ada juga versi cerita yang berbeda bahwa bukan dari biji besi, tetapi dari cambuk untuk mencambuk unta milik dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk versi-versi itu mangga kita sebagai suatu warna dalam sebuah sejarah. Jadi kalau saya ingin ceritakan adalah yang terbuat dari biji besi. Adapun kalau memang toh ada yang dari versi yang menceritakan dari cemeti atau cambuk milik Kanjeng Muhammad, ya mangga silakan, nggak jadi masalah ya sedulur ya. Saat bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui spiritualnya dan melalui ruhaniyah tertentu, maka diberikanlah sebuah cambuk atau cemeti milik Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mangga kita saksikan sejarahnya untuk mencari pusaka keris Kiai Sengkelat. Bismillahirrahmanirrahim. Empu Supa menjalankan dawuh Sunan Kalijaga, menempa biji besi bersemu merah yang kemudian diberi nama keris Kiai Sengkelat oleh Sunan Kalijaga. Di kemudian hari, keris Kiai Sengkelat dihadiahkan kepada Raja Majapahit masa itu, masanya Brawijaya. Sayang, keris itu kemudian dicuri Raja Blambangan. Brawijaya marah. Ia perintahkan beberapa panglima dan prajuritnya untuk pergi mencari keris Kiai Sengkelat. Sunan Kalijaga juga memerintahkan Empu Supa turut mencari keberadaan keris Kiai Sengkelat. Empu Supa harus bisa menemukan keris Kiai Sengkelat sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pembuat keris. Empu Supa berkelana mencari keris Sengkelat dengan cara menyamar. Di Madura, dia mengaku bernama Empu Koso. Tiba di Blambangan, Empu Supa menggunakan nama Empu Pitrang. Di wilayah kuasa Raja Siung Laut inilah ia merasakan keberadaan keris Kiai Sengkelat. Empu Supa tahu bahwa Raja Blambangan punya ambisi besar menguasai keris-keris keramat Nusantara. Empu Supa lalu mulai membuat keris untuk menarik perhatian Siung Laut. Segera Empu Pitrang kondang seantero Blambangan. Sebagai empu sakti ahli pembuat keris, Siung Laut yang penasaran datang untuk menjajal. Raja Blambangan meminta Empu Pitrang menggandakan atau ngeblak keris Kiai Sengkelat. Dia langsung mengenali keris buatannya itu. Empu Supa berkata dalam hati, "Ini yang saya cari, rupanya benar ada di sini." Empu Supa menyanggupi dengan syarat tidak diganggu selama ngeblak. Proses penggandaan keris Kiai Sengkelat harus dilakukan di sebuah gundukan tanah di tengah-tengah danau. Empu Supa berhasil menggandakan Kiai Sengkelat menjadi 3 bilah keris. 2 keris tiruan disodorkannya kepada Siung Laut. Raja Blambangan kemudian menanyakan mana
di antara keduanya yang merupakan keris asli Kiai Sangkelak menggunakan kalimat bersayap. Empu Supa berkata, yang kiwe, dalam bahasa Jawa kiwe selain bermakna kiri juga mengandung arti disembunyikan. Artinya Empu Supa telah menyembunyikan keris asli Kiai Sangkelak di tempat dia membuat keris tiruan. Tak sadar ditipu, siung laut yang senang merasa telah memiliki keris asli Kiai Sangkelak menawarkan hadiah. Empu Supa dinikahkan dengan salah seorang putri Raja Blambangan. Ketika istrinya sedang hamil, Empu Supa meminta izin kembali ke Majapahit. Dia menitipkan sebalok besi untuk diberikan kepada anaknya kelak setelah dewasa. Jika kelak anaknya hendak mencari Empu Supa di Majapahit, balok besi itu akan menjadi pengenal di antara keduanya. Empu Supa tiba di Majapahit. Raja Brawijaya sungguh senang hatinya. Bunga, keris kesayangannya, telah ditemukan. Dia menikahkan putrinya dengan Empu Supa sebagai imbalan. Keturunan Empu Supa nantinya baik dari istri dari putri Raja Blambangan maupun dari putri Brawijaya menjadi penerus sebagai empu ahli pembuat keris. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah kita saksikan tadi cerita sejarahnya yang saya buat melalui video agar lebih jelas dan lebih mengena kepada cerita dari sejarah itu sendiri. Filosofi keris memberi ageman atau baju yang tak menggurui, tidak mendikte tapi menyeret kita dalam kesadaran yang spesifik. Kesadaran yang akhirnya berupa sebuah kesimpulan. Kebenaran adalah misteri yang tak terjangkau. Kita hanya bisa tenggelam dalam laku personal kita, tak berkesudahan menuju Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak aneh jika kemudian keturunan dari Empu Supa tidak hanya ahli dalam pembuatan keris, tetapi juga pengikut tarekat Sufi. Empu Supa dan anak keturunannya seperti Kanjeng Sunan Kalijaga menjadi empu keraton yang sangat dihormati pada masa kejayaan Sultan Agung. Dan keris ini para sedulur dari keraton Kacirbonan yang terdapat di kota Cirebon. Luk 7 namanya Gonjo Iras, dapur Carugo, Warangka Gali Asem, estimasi dari Kacirbonan. Itu saja para sedulur yang bisa saya berikan di kesempatan malam hari ini. Mugi-mugi bermanfaat dan menambah hasanah dalam bab sejarah kita. Kula ucapkan matur kesuwun lan kula ucapkan hampura jika ada suatu tutur kata kalimat dalam hal penyampaian yang tidak berkenan di dalam hati para sedulur-sedulur semua di seluruh Nusantara. Kula mohon ampura. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.